Ya pemirsa, pada hari ini spesial Nusantara Petang kali ini kedatangan langsung Coconutris di studio Nusantara TV. Yeay. Halo, ini dengan Palo, Gocai dan juga TG. Gimana nih, apa kabarnya? Saik. Oke. Kabarnya Jadi Yosa. Ya, langsam. Asoy. Oke, ini udah hampir berapa tahun ya? 8 tahun, 9 tahun sudah sempat vakum, kemudian baru bikin album Langsamkan ini. Nah, itu boleh cerita dong selama vakum itu ngapain aja? Oh, kalau selama vakum itu kita masing-masing buat ada project kan nih. Kalau saya sempat buat nama bandnya itu Duo Palo. Terus kalau Mas Teguh juga bikin The Red Konspirasi ya. Yeah. Aci jadi ibu rumah tangga di rumah. Saya bercocok tanam di kampung. Ya, Arai juga gitaris kita almarhum juga itu buat Ride the Sky bersama Aci dan Iwan dulu gitu. Nah, selama hampir itu kita jalan itu hampir sekitar 6 tahun 7 tahunan dan akhirnya di 2017-an itu kita memutuskan untuk yuk kita reunian lagi yuk gitu. Nah, kita ngambil momentum itu pada saat di acara festival terbesar di Indonesia tuh namanya bisa nggak kita sebutin ini Synchronize ya. Di tahun 2017 itu akhirnya kita lewat acara itu ambil momentum itu kita gabung lagi. Mulailah dari situ. Waktu itu kenapa sih pengen gabungnya lagi tuh kenapa? Karena ya Coconutris ini sebenarnya bukan hanya sebuah band tapi kayak semacam family gitu. Kita setelah vakum kita tetap keep in touch dan sering ketemu juga gitu dan berasa seperti keluarga gitu. Kenapa kalau ditanya kenapa kita memutuskan untuk kembali ya karena kita rindu rumah yang udah lama kita tinggalin. Waktu itu vakumnya sebenarnya kenapa sih? TG Ya karena itu tadi, jadi masing-masing punya project gitu, kan sendiri gitu solo. Kayak Palo tadi bikin ada Palo, terus gua juga ada Dress Konspirasi. Jadi takutnya biar nggak ngeganggu Coconutris, ya udahlah di vakumin. Dan sementara waktu itu Steven juga bikin Steven Jam waktu itu. Emang ya ini namanya seniman ya, benar-benar banyak sekali gitu ya kreativitas, kemudian juga impian-impian, imajinasi yang benar-benar pengen diwujudkan masing-masing, tapi supaya nggak bentrok satu sama lain, jadi masing-masing vakum dulu gitu. Nah, kemudian setelah itu akhirnya gabung lagi itu waktu itu bagaimana prosesnya sampai bisa muncul album baru ini? Sebenarnya dari sebelum kita balik 2017 itu ada setiap tahun ada momen tuh dari 3 tahun sebelum 2017 apa 4 tahun ya? 3 tahunan. 3 tahunan kita selalu ada satu acara di Gili. Di Pulau Lombok. Di Lombok. Ya, ada acara. Jadi di situ acaranya kita nge-jam bareng. Hampir setiap tahun ya, Palo ya. Setiap tahun dan puncaknya itu yang sinkronasi itu 2017. Yang ngajak balik itu almarhum. Tepengnya Stevennya. Dia nyeletuk ke kita, yuk dari rindu nih, kangen nih sama anak-anak. Yuk kita kumpul lagi. Ya kebetulan saya ditugasin untuk hubungin masing-masing nih. Semuanya ya udah ya, saya yang bertugas untuk yuk gabung lagi. Tarik becak lagi. IO-nya dia. IO-nya saya dulu. Jadi waktu itu justru ini idenya almarhum ya. Iya. Idenya almarhum untuk gabung lagi. Kemudian juga waktu itu pembuatannya berapa lama sih? Pembuatan album ini 1 album 2 tahun ya? Kalau Ini 3 tahun kita buat ya. Oh 3 tahun ya? Jadi setelah kita mutusin untuk gabung, kita ngerubahin pola-pola lama tuh yang biasanya pengerjaan lagu itu dikerjain oleh Steven sendiri. Tapi sekarang Stevennya rembuh ke kita dan muncullah satu lagu judulnya Fall In yang memang kita ciptain bareng gitu. Bareng-bareng. Ini yang jadi unggulan. Jadi batu loncatan kita untuk ke album. Akhirnya itu single pertama. Single pertama. Akhirnya kita memutuskan untuk karantina buat lagu yang yang memang benar-benar kita
masing-masing kita juga punya lagu nih yang tadinya nggak jarang gitu di album Coconutris sebelumnya. Sekarang di album ini ada lagu yang kita ciptain masing-masing. Saya yang nyiptain, Kang Gocai nyiptain, Sam Eget juga nyiptain gitu. Ya yang bikin beda album ini ya itu. Ini lagu kita ada di sini. Ya gitu. Jadi ini benar-benar kontribusi dari masing-masing ini semuanya berpadu jadi satu gitu ya. Betul, nah, ini kan artinya 13-13 itu sudah selesai gitu sebelum almarhum meninggal ya. Selesai. Malah bukan 13, ada 21 lagu malah. Ada 21. Yang udah diselesaikan Mas Bro, kita sebut manggilnya Mas Bro. Oke. Nah, kemudian ini terhambat peluncurannya karena memang pandemi kemarin ya. Iya, Sam ya. Iya. Awal penggarapan sebenarnya sih di tahun 2018 tuh kita udah mulai tuh, udah mulai rekaman. Kita sempat karantina juga 1 minggu di daerah Puncak sana ya kan untuk nggarap lagu, terus rekaman di sana juga. Terus 2019 masih proses rekaman, mixing, mastering segala macam gitu ya kan. Nah, launchingnya tuh rencananya sebenarnya di Maret 2020. Launchingnya gitu loh. 2019. 2020. Oh iya betul. Terus 2020 karena bulan Maret tuh Pas banget. banget pandemi ya kalau nggak salah awal-awal pandemi, jadi ya mau nggak mau diundur gitu loh, dipending. Nah selama pandemi ini kita juga nyiptain lagu lagi, rekaman lagu lagi gitu kan, jadi total tuh 21 lagu semuanya gitu. Ini judul albumnya kan Langsamkan gitu ya. Apa sih maknanya dari nama album itu? Langsamkan itu ya maksudnya apa ya, lancar aja lah gitu loh. Jadi mungkin itu Stabil. mencerminkan dari keinginan band ini ya untuk kedepannya supaya lancar-lancar semuanya, albumnya ini juga bisa lancar gitu ya peluncurannya. Nah waktu almarhum ini sakit begitu, nah ini kan album ini belum diluncurkan ya, itu sempat nggak beliau memberikan keinginan apa sih keinginan atau pesan-pesan beliau terakhir itu? Yang jelas dia mau album ini harus keluar. Dan saat sakitnya itu memang kebetulan lagi ngurus-ngurus untuk mengeluarkan album gitu. Gimana caranya album ini kita luncurkan secepatnya gitu kan. Cuman di tengah-tengah itu dia sakit, dia terpukul banget ya kita semua, karena memang di saat dia lagi semangatnya untuk bisa ngeluarin album ini, dia malah pergi. Nah sebenarnya album Langsamkan ini kita nggak namakan album Langsamkan tadinya ya, kita namain album Coconutris waktu sebelum meninggal dia gitu. Karena Langsamkan ini sebagai idiom dia nih, sebagai dia sering ngucapin kalau di panggung itu langsamkan gitu. Langsam ya semuanya, apa kabar? Langsam gitu kan. Nah ini apa yang kita keluarin ini sebenarnya cita-cita Mas Bro, cita-cita almarhum, dan mungkin dia juga nunjukin kita, lu namain Langsamkan aja gitu kan, tanpa pengetahuan mungkin ya, karena kita percaya ini bahwa ini doa juga sih, doa untuk kita semua, untuk almarhum juga biar langsam di sana gitu kan. Biar ya pokoknya kayaknya ini ya atas keinginan dia juga akhirnya bisa keluar lah. Dan selama proses ini kita nggak pernah disusahin. Alhamdulillah nggak pernah disusahin, diribetin atau apa ya sama ya. Kita alhamdulillah sama sekali dilangsamkan deh pokoknya. Ini gitu ya? Pastinya kepergian dari almarhum sangat berat ya, karena kalian kan udah bersama-sama selama hampir 2 dekade gitu ya. Walaupun saya mungkin nggak tahu ya artinya, atau mungkin tidak paham betul begitu ya bagaimana perasaannya, tetapi ya mungkin dari film-film yang seperti kita lihat Bohemian Rhapsody, di mana satu band itu kehilangan satu vokalisnya atau satu anggotanya, itu kan sangat berat begitu ya. Nah ini bagaimana masing-masing dari kalian tuh mengatasi hal itu? Kalau saya jujur aja sampai sekarang masih sedih gua. Masih sedih, masih setiap waktu masih terasa bahwa udah nggak ada dia gitu kan. Kita kemarin tuh keluar kota ke Papua, ngadirin pembukaan PON di sana. Masih aja tetap berasa, gila ya, Mas Bro udah nggak ada gitu. Tetap aja sedih. Tapi ya namanya
harus move on gitu. Kita lagi berupaya juga nih untuk ya kita nggak usah sedih-sedih deh. Kita lanjutin terus nih, berkarya terus, jalan. Tapi sampai sekarang jujur gue masih nggak percaya bahwa dia udah ada gitu, bahwa dia udah nggak ada gitu. Kalau yang lain mungkin beda kali ya. Iya, kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuma bukan nggak percaya ya. Dia kayak yang ada gitu, maksudnya dia lagi pergi gitu, mama di luar Kayak kota. nggak percaya Iya. gitu ya, kayak kehadirannya masih ada Masih gitu ada ya aja, di iya gitu. sosoknya Cuma masih ya, ada di band ini. Betul kata Paulo tadi, jangan kita nggak bisa berlarut-larut dalam kesedihan terus, karena memang salah satu amanatnya dia harus tetap berjalan ini, band ini harus tetap berjuang. Ya mudah-mudahan kedepannya kita diberi kekuatan, kesabaran, kita bisa langsam terus Ya, dan karya amin. kita bisa Amin. diterima. Gitu. Sama kayaknya saya. Kalau masalah sedih udah pasti sedih banget, merasa kehilangan udah pasti banget merasa kehilangan karena Yang paling dekat siapa sih? Sama-sama aja gitu. semua sama sih. Iya. Cuma waktu kevakuman Coconut Trees pada waktu itu kan beliau kan almarhum ini bentuk Stephen Jam. Nah Stephen Jam itu saya diikutin juga, jadi saya nggak wangin dia terus gitu loh. Jadi memang apa ya? Gue ngerasa berat banget gitu kalau pas dia nggak ada tuh gimana ya? Jadi apa ya? Kehilangan keseimbangan juga gitu. Kita udah 3 kali kehilangan ini soalnya nih. Baru mau bilang ini kan adalah anggota ketiga ya yang pergi gitu ya dari band ini. Nah tentunya akan mempengaruhi tuh dinamika dari band gitu. Pengaruhnya seperti apa sih? Udah pasti pengaruh banget yang pasti secara bermusik ya. Namanya apa ya? Kayak orang masak deh ya. Masak itu ada garam, ada ini segala macam. Kalau nggak pakai garam tuh rasanya gimana kayak gitu. Ya kayak gitulah. Apalagi Steven tuh apa? Dia sang vokalis gitu loh maksudnya. Dia apa? Motornya dia sebenarnya gitu loh. Jadi ya susah diiniin, Mbak. Apa namanya? Ya udah pasti merasa kehilangan dan apa ya? Berat gitu loh kalau menurutnya. Tapi memang amanat beliau memang ini rumah harus dilanjutkan kayak Coconut Trees harus dilanjutin kayak gitu. Seberapa berat nanti kita hadapin semualah gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan album Langsam ini kita bisa terus tetap eksis lah gitu loh maksudnya buat menunjukin Coconut Trees ya. Amin. Iya, yang pasti energinya itu masih terbawa dan juga sosoknya masih hadir terus begitu ya. Memang ada keputusasaan dari kita kan. Gila, vokalis kita nih, pimpinan kita nih cabut Frontman gitu, ya. frontman gitu. Cuman yang bikin kita kuat itu ya orang-orang di sekeliling kita gitu, terutama istri dari beliau gitu, yang memang jangan lu nggak bisa berhenti sampai sini gitu. Maksudnya lu harus teruskan ini gitu. Nah kita respect sama itu gitu. Apapun yang ada ya kita jalanin gitu. Makanya sampai sekarang kita solid karena orang-orang di belakang kita semua nih, istri-istri kita ya, tim-tim kita, kawan-kawan kita, semuanya. Nah kita juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah bisa bantu album Langsamkan ini, udah bisa diluncurkan. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai album Lamsamkan dari Coconut Trees, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.